Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di awal hari di bulan Syawal 1442 Hijriah yang merupakan hari Id, hari yang berbahagia bagi seluruh kaum muslimin di seantero dunia, maka alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah telah mengumpulkan kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i dari para santri dan santriwati serta para pengurus. Jazahumullahu khaira. Maka di sini khatib akan menyampaikan 3 perkara yang sangat urgen untuk disampaikan pada kesempatan hari ini. Perkara yang pertama tentang permasalahan Allah telah memudahkan kepada kita melaksanakan siam Ramadan tanpa halangan, dan memudahkan kepada kita qiyamul Ramadan, di mana kita melaksanakan salat tarawih bersama witir. Dan demikian Allah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan i'tikaf, bagi para santri untuk melaksanakan i'tikaf dan membayar zakatul fitr. Dan kita juga begadang-begadang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka keutamaan dari ibadah yang kami sebutkan tadi itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang paling besar. Karena betapa orang di tempat yang lain tidak diberikan kenikmatan seperti ini, maka di sini poin yang paling penting adalah pertama, kita tidak boleh merasa ujub, tidak boleh merasa bangga diri, dan tidak boleh merasa bahwa diri kita seperti para aulia. Tidak. Karena itu semua dari amal-amal ibadah, bukanlah dari ijtihad kita, bukanlah dari jerih payah kita, bukanlah dari keilmuan kita dan kerajinan kita, bukan. Tetapi ketahuilah bahwa itu adalah hanya semata-mata Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, di Al-Insan dan yang lainnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka apa-apa yang diinginkan oleh manusia, apa-apa yang dicita-citakan oleh manusia, dan apa saja yang ditempuh oleh manusia tidak bisa diamalkan kecuali sesuai dengan taufik minallah. Maka apa yang Allah mudahkan kepada kita dari puasa dan salat tarawih, membayar zakat fitr, melaksanakan i'tikaf, dan menuntut ilmu di bulan-bulan Ramadan dan yang lainnya, itu semua karena kemudahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, perkara yang kedua, kita harus tidak takjub yang pertama tadi, dan yang kedua banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat taufik kepada kita untuk melaksanakan kenikmatan beribadah kepadanya. Maka kita syukuri dengan banyak beribadah. Dan Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian mensyukuri kami, kata Allah, mensyukuri apa? Dari kenikmatan beribadah kepadanya. Kita syukuri. Alhamdulillah bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah bisa belajar. Alhamdulillah bisa melaksanakan salat berjamaah dan melaksanakan puasa Ramadan. Maka kita bersyukur agar apa? Allah berfirman, la azidannakum, maka pasti kami akan menambah over and over again dari rizki yang melimpah, dan ibadah-ibadah yang lain ke depannya menjadi mudah. Kita menjadi ahlul ibadah dan ahlul iman. Iman kita di-upgrade, dinaikkan, dan ibadah-ibadah kita menjadi faith booster, yang mana keimanan kita melejit menjadi keimanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu karena kedua tadi, kesyukuran kita atas nikmat Allah. Dan perkara yang ketiga, itu juga dikarenakan tadi Allah memudahkan kepada kita. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasa'i dari As-Sanabahi dari Mu'ad ibni Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, inni u'allimuka kalimat
taquluhunna fi kulli duburin minas shalah. Maka wahai Mu'adz, aku akan memberikan kalimat kepada kamu yang dibaca di akhir dari salat kamu. Maka apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku agar terus bersyukur kepadamu dan berzikir kepadamu dan melaksanakan peribadatan-peribadatan yang baik kepadamu. Maka dari sini jelas sekali bahwa peribadatan kita kepada Allah adalah hasil dari bantuan Allah dan kemudahan Allah kepada kita, sehingga jangan takjub keluar dari Ramadan merasa dirinya orang yang paling suci, merasa dirinya orang yang paling beriman. Never ever. Maka yang menjadi poin adalah al-istiqamah. Dan ini perkara yang keempat, bahwa al-istiqamah itu adalah yang paling penting. Karena yang menjadi poin di dalam kehidupan manusia menjadi penduduk surga ataupun menjadi penduduk neraka di akhir dari hayatnya. Dan ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad. Dikisahkan fi ghazwatin, dalam peperangan, dikatakan Nabi kepada para sahabat, man arada ayangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Barang siapa di antara kalian yang datang berperang bersama Nabi ingin melihat penduduk dari api neraka yang hidup bersama kalian, lihatlah kepada orang itu. Maka fastagrabus sahabah, seluruh para sahabat tercengang karena orang ini berjihad. Jihad pahalanya besar, menumpahkan darah dan mengeluarkan harta, meninggalkan sawah ladang dan anak istrinya di medan pertempuran antara hidup dan mati. Maka kok dikatakan oleh Nabi penghuni api neraka? Maka akhirnya dikuntit terus menerus, dijadikan spy oleh beberapa sahabat. Maka disebutkan la yazalu ala khairin. Maka orang ini terus menerus dalam keadaan ketakwaan. Di malam hari dia menangis, salat kepada Allah, bertahajud. Di siang hari dia bagaikan singa yang meradang, menerjang dengan pedangnya menghancurkan orang-orang kafir. Kebaikan semuanya. Namun akhirnya suatu hari apa yang diucapkan oleh Nabi kita adalah benar. Maka fastajalal maut bidubabati sayfihi. Di saat terjadi peperangan yang dahsyat, dia terluka parah dan tidak bisa kembali kepada base camp Nabi. Akhirnya dia terkapar di medan peperangan dalam keadaan terluka parah. Namun apa? Dia tidak sabar. Akhirnya dia menancapkan pedangnya ke arah langit dan dia lompat sehingga pedangnya masuk dari dada dan keluar dari belikatnya dan mati dalam keadaan suicidal, dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan dosa besar, dalam keadaan su'ul khatimah. Ini dia yang bisa diambil pelajaran oleh para sahabat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi mengisahkan, qad sadaqta ya Rasulullah, engkau telah benar dengan ucapanmu wahai Rasulullah. Orang ini ternyata berbuat baik selama hidupnya, namun di ujungnya dia suicidal, mati bunuh diri. Dan bunuh diri dari dosa besar. Dan diiqab di api neraka seperti di hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, barang siapa yang meninggal bunuh diri dalam keadaan lompat dari tempat yang jauh ataupun menghunus pedang, maka akan diadab terus menerus. Dia akan melompat dari tempat yang jauh, mati, dihidupkan kembali, dan akan menusuk-nusuk dirinya dengan pedang dan akan dihidupkan kembali, terus menerus seperti itu iqabnya. Maka Nabi di saat mendengar itu mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha, bahwa sungguhnya apa-apa yang menjadi poin seseorang masuk kepada surga dan seseorang masuk kepada neraka, bisa jadi rajulun ya'mal bi amali ahlil jannah walakin fi akhirihi min ahlin nar faya'mal bi amali ahlin nar famata ala dzalik fadakhalan nar. Maka kata Nabi, bisa jadi seseorang sepanjang hidupnya mengamalkan amal-amal saleh, amal-amal ahli surga, namun di ujungnya dia mengamalkan amalan ahli neraka,
maka mati dalam keadaan itu innamal a'mal bi khawatimiha, maka yang menjadi poin dimasukkan ke neraka karena keburukan yang dia lakukan, suicidal, bunuh diri. Maka ini yang kita inginkan. Yang pertama adalah al-istiqamah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah dan sebagainya. Maka jangan ujub, jangan ada takabur. Ini semua bukan dari ijtihadmu, bukan dari kesungguh-sungguhanmu, bukan karena ilmumu, tetapi Allah mudahkan kepada kamu untuk melaksanakan amal tersebut. Dan yang menjadi poin al-istiqamah apa? Kita meninggal dalam keadaan sunnah, kita meninggal dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini yang kita inginkan. Maka sembahlah Allah dan ibadahlah kepada Allah sampai kalian meninggal. Ini dari poin yang pertama yang urgen kita sampaikan, sehingga kita lepas dari Ramadan terus dalam keadaan istiqomah. Tidak selesai dari Ramadan, ibadah banyak, sudahlah. Yang lainnya tidak usah seperti itu, tidak. Maka ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita ingin menyebutkan dari sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan sekarang setelah selesai dari khutbah. Karena menghidupkan sunnah adalah perkara yang sangat agung. Karena ini adalah asas dari agama ini. Seperti di hadits Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang Hasan li ghairihi, berkata Nabi kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maknanya kita beragama Islam ini hanya dua perkara. Menghidupkan sunnah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid, maka hidupkanlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan yang kedua, iyyakum wa muhdatsatil umur, matikanlah bid'ah-bid'ah. Maka inilah tujuan dari ucapan Nabi, kita hidup beragama, imam menghidupkan sunnah ataupun menghancurkan kebid'ahan dengan sunnah tersebut. Maka dari sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan sekarang setelah selesai dari khutbah ini, pertama, mukhalafatut thariq, di mana maknanya adalah kita menyelisihi datang ke musola dengan pulang ke musola dari jalan yang lain. Maka semua orang mengatur bagaimana caranya, terserah. Yang jelas tadi saya di rumah Umurinat, nanti kembali ke arah sana. Semua orang melakukan, yang mau ke Sakan, yang mau ke rumah yang lain dan sebagainya, terserah bagaimana. Adapun pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir ibn Abdullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan taha min salatil fitr au al-adha khalafat tariq. Yang maknanya bahwa dulu Nabi jika selesai dari salat Idul Adha ataupun salat Idul Fitr, maka dia mukhalafatut tariq. Maknanya dia menyelisihi, tadi dia lewat pergi ke musola, maka dia kembali dengan jalan yang lain. Maka hidupkanlah sunnah ini. Dan Imam Malik serta Imam Asy-Syafi'i telah menukilkan bahwa ini adalah sunnah yang banyak dimatikan. Dan begitupun bahkan Ibnu Rusyd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, ijma' para ulama bahwa ini adalah sunnah. Maka insya Allah kita hidupkan dari sunnah tersebut. Dan sunnah yang kedua, tahniah. Apa itu tahniah? Memberikan ucapan selamat ataupun celebration sesama kaum muslimin setelah sholat. Dan ini ada salafnya. Dari segi pendalilan, maka datang dari Nabi, tetapi sanadnya dhaif, dari Wathilah dari Nabi, bahwa Wathilah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mengucapkan kepadamu celebration, kata Nabi, iya, namun sanadnya dhaif. Maka yang sahih datang dari athar, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di kitabnya Ad-Du'a dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili dengan Wathilah ibnul Asqa. Kedua sahabat ini bertemu, dohirnya wallahualam mungkin di zaman Nabi ataupun setelah Nabi meninggal.
kedua sahabat ini bertemu di tempat sholat Id, maka keduanya saling menyalami dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka kalimat ini bisa digunakan celebration, salaman, tersenyum, keeping smile, taqabbalallahu minna wa minkum, yang maknanya semoga Allah menerima puasa kita, salat tarawih kita, zakatul fitr kita, iktikaf kita, Lailatul Qadar kita, minna dari kami dan menerima dari kalian. Maka kalimat celebration ini ada dalilnya dari salaf, bahkan disahihkan oleh Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, wa isnaduhu sahih. Dan yang kedua, kalau tadi dari para sahabat, maka ada turun dari itba'ut tabi'in, di mana diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dengan sanad yang sahih dari Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam, Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Dia bertemu dengan gurunya Yunus Ibnu Ubaid yang merupakan murid dari Al-Hasan Al-Basri. Iltaqa bainahuma fi salatil Id. Maka qama Yunus Ibnu Ubaid dan Syu'bah Ibnul Hajjaj bersalaman dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalan-amalan kami dan amalan-amalan kamu. Maka ini dari segi dalil dengan sanad yang sahih dari salaf. Maka manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah as-salafus saleh, jika datang athar-athar yang sahih dari salaf, maka mereka lebih berhak untuk kita ikuti. Terutama para sahabat tadi. Abu Umamah Al-Bahili bertemu dengan Wathilah Ibnul Asqa, membaca celebration tadi. Dan juga dari segi akal dan adat, kita ini manusia, we are social people. Kita ini makhluk bersosial. Yang jika bertemu dengan makhluk yang lain, manusia yang lain, kita menyapa. Dan kita bersalaman. Dan keeping smile, memberikan wajah yang baik. Maka selain itu setelah selesai Id, maka kita bersalaman menyebutkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka ini juga dari athar salaf.